Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Selamat kembali bergabung di channel Nihongo bersama Ayu Sensei. Minasan, hisashiburi desu ne. Hari ini tema kita adalah nama-nama tempat yang ada di dalam sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kita bisa menceritakan nama-nama tempat yang ada di sekolah juga letaknya. Hai minasan, kamu sudah siap ya? Jangan lupa minasan, sensei no kotoba o kiite, soshite kurikaimashou. Dengarkan ucapan lalu diikuti ya, supaya kamu bisa lancar. Hai ja, hajimemashou. Nama-nama tempat di sekolah. Sebelum kita belajar mengenai nama-nama tempat di sekolah, kita belajar kata tunjuknya dulu ya minasan untuk menceritakan kata tunjuk tempat. Koko artinya di sini. Koko. Soko di situ. Asoko di sana. Koko, soko, asoko. Minasan sudah bisa membedakan antara koko, soko, dan asoko? Ya, kalau koko tempatnya berada dekat di si pembicara. Oke, kalau soko ya berada dekat di lawan bicara. Hai, minasan, suzukimashou. Koko. Koko wa nan desu ka? Nan desu ka? Kita pakai pola kalimat nani-nani wa nani-nani desu. Koko wa nan desu ka? Apa itu nan? Ya, nan itu adalah kata tanya untuk menanyakan nama tempat. Bukan di mana, tapi nama tempat ya minasan. Koko wa nan desu ka? Di sini apa namanya? Begitu ya. Hai, suzukimashou. Kalau yang ini minasan? Hai. Soko wa nan desu ka? Soko wa nan desu ka? Bagaimana yang ini minasan? Hai, so desu ne. Kata tunjuknya adalah asoko. Maka menjadi hai, so desu ne. Asoko wa nan desu ka? Minasan, jangan malu-malu ya untuk mengikuti ya. Hai. Koko wa nan desu ka? Soko wa nan desu ka? Asoko wa nan desu ka? Hai, mudah sekali ya. Hai, suzukimashou. Nah, mari sekarang kita jawab karena sudah bertanya nan ya. Maka kalau nan harus dijawab dengan nama tempatnya. Hai. Ikuti sensei. Gakko. Gakko artinya sekolah. Shitsu. Shitsu. Ya, ruang ya, ruang. Tidak ada nama, hanya ruang saja. Nah, mari kita kenal dengan nama-nama ruangan yang ada di gakko. Kyoshitsu. Kyoshitsu. Hai, itte kudasai. Kyoin-shitsu. Kyoin-shitsu. Kira-kira nama tempatnya? Ya, ruang guru. Ada juga yang bilang shokuin-shitsu. Boleh juga dengan yang ini, kyoin-shitsu. Jimu-shitsu. Jimu-shitsu. Ruang, hai, tata usaha atau administrasi. Ruang informasi juga boleh. Kocho-shitsu. Ya, kocho adalah ya, semua yang duduk di situ adalah seorang kocho. Kocho sensei. Ya, kepala sekolah. Kocho sensei. Kamu sudah kenal dengan kocho sensei yang ada di sekolah kamu? Oke, bagus sekali. Hai, segi. Rikashitsu. Pasokon shitsu. Ya, pakai katakana minasan ya. Ya, walaupun belum belajar katakana tapi tidak ada salahnya untuk kenalan dengan katakana. Pasokon. Tosho shitsu. Tosho shitsu.
Hokeng sitsu. Sodang sitsu. Sodang sitsu. Ya, minasan ada yang suka pergi ke sodang sitsu? Ya, sodang sitsu adalah ruang konseling. Nah, kalau yang ini sudah tidak ada sitsunya minasan karena tidak perlu ada sitsu ya. Shokudo, kantin. Taiikukan. Ya, bisa diterjemahkan aula bisa, ruang olahraga indoor bisa ya, karena Taiikukan ini ruang serbaguna kalau di Jepang minasan ya, tempat untuk berkumpul seluruh siswa yang ada di dalam. Kote. Mosuku. Otearai. Atau juga bisa disebut dengan nama lainnya toire. Otearai atau toire. Hai minasan, kamu masih ingat tidak? Coba kalau belum ingat, hai moichido iimashou. Kita sebutkan ya. Kyositsu. Kyoin sitsu. Kochou sitsu. Sodang sitsu. Jimu sitsu. Pasokon sitsu. Sitsu. Tosho sitsu. Hoken sitsu. Taiikukan. Mosuku. Kote. Apakah ada yang tinggal minasan? Ya, contohnya adalah otearai. Ada lagi? Ya, shokudo, kantin. Oke, minasan, coba kita lihat yang baris pertama. Ada A, B, C, dan D. Ya, minasan, coba di sini kamu tebak ya. Di antara A, B, C, dan D, manakah yang namanya kyoin sitsu? Kyoin sitsu. Ya, betul sekali. B, kyoin sitsu. Hai, tsuzukimashou. Di antara E, F, G, dan H, manakah yang namanya tosho sitsu? Tosho sitsu. Ya. Jawabannya adalah hai, so desu ne. H ya. Di antara I, J, K, dan L, manakah yang namanya hoken sitsu? Hoken sitsu. Hai, yang I. Oke, minasan. Kita lanjut minasan ya. Hai. Koko wa apa tadi? Hai, koko wa nan desu ka? Di sini apa nama tempatnya? Ya, maka dijawab minasan ya. Kalau koko wa nan desu ka, maka dijawab koko wa. Contohnya shokudo desu. Koko wa shokudo desu. Koko wa nan desu ka? Koko wa shokudo desu. Ini adalah kantin. Soko wa nan desu ka? Soko wa apa minasan? Oke, bisa juga soko wa tosho shitsu desu. Di situ adalah ruang perpustakaan. Biasanya kalau
pertanyaan soko, jawabannya koko ya, karena yang jawab pasti kan lawan bicaranya. Nah, dan di lawan bicaranya itu tempatnya adalah dekat dengan dia. Tapi kalau asoko, maka jawaban juga harus asoko. Asoko wa nan desu ka? Asoko wa gochositsu desu. Hai, minasan, sekarang tugas kamu adalah kamu jawab ya. Sensei bertanya, koko wa nan desu ka? Begitu ya, kamu jawabnya koko wa kote desu. Contohnya, hai, ja, mite mimashou. Mari kita lihat. Bagaimana? Hai, koko wa nan desu ka? Maka jawabannya, koko wa gakkou desu. Koko wa gakkou desu. Menggunakan pola kalimat wa dan des ya. Nah, ini wa nani-nani desu. Koko wa nan desu ka? Hai, koko wa kyoshitsu desu. Soko wa nan desu ka? Kamu boleh menjawab dengan suku, boleh kok. Jawab dengan koko juga boleh. Koko wa kyoinshitsu desu. Soko wa nan desu ka? Soko wa shokudo desu. Asoko wa nan desu ka? Asoko wa, hai, jimushitsu desu. Asoko wa nan desu ka? Gochoshitsu desu. Rikashitsu wa, sorry, sumasai. Koko wa nan desu ka? Ya, dapat bocoran minasan ya. Koko wa nan desu ka? Koko wa rikashitsu desu. Asoko wa ka? Asoko wa, hai, pasokon shitsu desu. Soko wa nan desu ka? Mosuku desu. Asoko wa nan desu ka? Hai, toshoshitsu desu. Asoko wa nan desu ka? Hokenshitsu desu. Koko wa nan desu ka? Hai, sodanshitsu desu. Asoko wa nan desu ka? Asoko wa kote desu. Soko wa nan desu ka? Taikukan desu. Hai, koko wa nan desu ka? Ada yang bisa jawab? Hai, so desu ne. Koko wa otearai desu atau toire desu. Nah, sekarang minasan, jika kamu sudah tahu nama tempatnya, tapi kamu tidak tahu letaknya, maka kita bisa menggunakan kata tanya nan lagi. Karena kita sudah tahu nama tempatnya ya. Kalau nan tadi untuk berfungsi untuk menanyakan, kata tanya untuk menanyakan nama tempat. Sedangkan yang sedang dibutuhkan adalah nama tempatnya sudah tahu, tapi letaknya tidak tahu. Maka kita menggunakan kata tanya doko. Doko ini minasan, doko. Rikashitsu wa doko desu ka? Di mana? Labnya, ruang lab ada di mana? Rikashitsu wa doko desu ka? Hai. Maka dijawab minasan. Kalau ada kata tanya doko, ya minasan, maka jawabannya hanya salah satu dari 3. Apa saja itu? Hanya jawab boleh satu saja ya. Rikashitsu wa koko desu. Di sini. Atau rikashitsu wa soko desu. Atau bisa juga asoko desu. Rikashitsu wa asoko desu. Jadi salah satu saja ya minasan, tidak boleh jawab semuanya. Dan ketika menjawab koko, soko, dan asoko, karena ini kata tunjuk, maka peran tunjuk kamu itu sangat berfungsi sekali minasan. Jadi jangan
rikashitsu wa doko desu ka? Rikashitsu wa soko desu. Hanya mulutnya saja, tapi tidak menunjuk di mana arahnya ya. Jadi penting sekali untuk menggunakan telunjuk kamu ya. Rikashitsu wa soko desu. Tunjukkan ke arahnya. Atau asoko desu. Kalau koko mungkin kita tidak terlalu penting untuk memberikan kata tunjuk minasang ya. Maksudnya telunjuknya ya minasang. Tapi kalau soko dan asoko, telunjuk itu sangat berfungsi sekali. Rikashitsu wa asoko desu. Tempatnya jauh ya, di sana. Di mana? Ya, kita harus tunjuk dengan telunjuk kita ya. Hai. Hai Sugiyama minasang. Kalau tadi sudah jawab dengan soko atau asoko atau koko. Nah, sekarang kita diberi pertanyaan minasang. Bagaimana jawabannya bukan soko dan asoko, tapi letaknya lebih detail lagi. Di mana? Mungkin di ruang lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Hai, mari kita sebutkan nama-nama lantai ya. Ini lantai bukan tangga ya. Hai. Ikai, lantai 1. Ikai. Satuannya adalah kai. Nikai, ikuti sensei minasang ya. Nikai. Sanggai. Sanggai. Ada juga yang bilang sangkai. Nggak masalah. Yongkai. Gokai. Rokkai. Nanakai. Hakkai. Bagaimana dengan lantai 9? Ya, kyukai. Lantai 10, jukai. Nah, bagaimana untuk menanyakan lantai berapa, nama lantainya, maka kata tanyanya adalah ya bukan toko dan juga bukan nani, tapi nangkai. Nangkai desu ka? Nangkai desu ka? Ya, contohnya dia bertanya tentang di manakah letak rikashitsu, ruang lab, ya. Rikashitsu wa doko desu ka? Rikashitsu wa, kalau tadi menggunakan jawabannya pakai kata tunjuk ya, asoko. Rikashitsu wa asoko desu. Mungkin kurang detail, tapi kalau kita menjelaskan letak tempatnya di lantai berapa, pasti lebih baik lagi. Rikashitsu wa, hai, di mana? Ya, ada di Sanggai. Rikashitsu wa Sanggai desu. Bagaimana kalau digunakan dua-duanya sensei? Apa boleh? Boleh saja. Rikashitsu wa asoko desu. Sanggai desu. Ya, contoh yang lain. Tadi ikai. Ya, minasang, dozo yonde kudasai. Silakan dibaca. Ingat kata tanyanya tadi apa? Untuk menanyakan lantai berapa? Iya, nangkai. Maka dia bertanya tentang letak. Hai, sodang shitsu. Ruang konseling ya. Sodang shitsu wa doko desu ka? Hai, ite kudasai. Ya, masih asoko dia jawabnya ya. Sodang shitsu wa asoko desu. Ya, mari kita jawab. Di lantai berapa? Nangkai? Hai. Nikai. Nikai desu. Sodang shitsu wa asoko desu. Nikai desu. Hai, mudah sekali minasang ya. Hai minasang. Supaya kamu paham, coba sekarang dengarkan percakapan minasang ya. Kemudian kita ikuti percakapannya, oke? Percakapan antara dua orang. Sumimasen. Hai, nan desu ka? Ote arai wa doko desu ka? Ote arai desu ka? Asoko desu. 2階です。Arigatou gozaimasu. Sumimasen. はい、何ですか？お手洗いはどこですか？お手洗いですか？あそこです。2階です。ありがとうございます。Hai, minasang, kamu dengar baik-baik tadi ya. Kira-kira apa yang ditanyakan ya? Oke, mari kita simak dan juga kita baca. すみません。
はい、何ですか？お手洗いはどこですか？お手洗いですか？あそこです。2階です。ありがとうございます。すみません。はい、何ですか？お手洗いはどこですか？お手洗いですか？あそこです。2階です。ありがとうございます。Hai minasan, tadi sudah dengar ya? Oke, sumimasen. Sumimasen. Ini adalah kalimat pembuka ketika kamu bertanya kepada seorang ya yang tidak kamu kenal ya. Sumimasen. Ingat dengan kata-kata sumimasen minasan? Ya, maaf. Sumimasen. Maaf permisi begitu ya. Maaf permisi. Hai, nandeska? Ya, ada apa? Ada yang bisa dibantu gitu ya? Ote arai wa toko desu ka? Ya, dia menanyakan di mana keberadaan ya WC. Ote arai desu ka? Ah, kenapa dia si B ini dia bertanya atau menjawab ya ote arai desu ka? Ya biasanya desu ka untuk kata kalimat tanya ya. Ya, artinya di sini bukan bertanya, tapi untuk mengkonfirmasi ya, kalimat konfirmasi. Ote arai desu ka? Toilet. Apa? Toilet gitu ya. Memastikan ya. Asoko desu. Nikai desu. Oh, di situ. Di lantai 2. Arigatou gozaimasu. Oke, minasang. Bisa diikuti minasang ya. Oke, kita ikuti bersama-sama ya. すみません。はい、何ですか？お手洗いはどこですか？お手洗いですか？あそこです。2階です。ありがとうございます。Hai minasang, mudah sekali ya. Oke, semoga dengan adanya percakapan kecil seperti ini, kaiwa ya, hanasi masyu, mari berbicara, itu supaya kamu bisa berlatih di rumah atau dengan teman supaya lebih familiar dengan kalimat percakapan bahasa Jepang. Hai, segi desu ne. Mari kita lanjut ya. Sekarang kita menjelaskan tentang posisinya. Kalau tadi hanya asoko di sana di situ, soko, koko, asoko, nikai, ikai, nikai, mungkin terlalu simpel ya. Kalau dijelaskan seperti itu, orang yang bertanya mungkin kurang jelas, kurang lebih detail. Kita ingin memberikan jawaban yang lebih detail dengan diberikannya posisi, letaknya di mana ya. Hai, ikuti sensei. Mae, usiro, tonari. もう一度。前、後ろ、tonari. Ya, mae adalah depan. Usiro. Sedangkan tonari adalah di samping ya. Oke, minasang. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada ruang guru. Ya, ruang guru masih ingat apa ya bahasa Jepang tadi? Hai, koko wa nan desu ka? Hai, koko wa kyoin shitsu desu. Di manakah letak kyoin shitsu ini? Ya. Kyoin shitsu wa doko desu ka? Ya, dijawab di sampingnya. Di mana nih? Oke, sampingnya UKS. Apa ya UKS? Ya, coba mari kita jawab ya. Maka cara menjawab seperti ini minasang. Ya. Kyoin shitsu wa, karena subjeknya, topiknya yang ditanyakan adalah kyoin shitsu ya, ruang guru. Maka letakkan di depan minasang kyoin shitsu wa, letaknya di samping UKS ya. Hoken shitsu no, ada no di sini ya. No, penghubung nama tempat dan posisi. Tonari, di samping. Jadi letak tonari itu setelah nama tempat ya. Bukan tonari no hoken shitsu, tapi hoken shitsu no tonari desu. Kebalik dengan bahasa Indonesia ya. Kalau kita di samping UKS, tapi kalau bahasa Jepang UKS di samping. Kyoin shitsu wa hoken shitsu no tonari desu. Kita lihat di sini adalah
Kyoensitsu sebagai tempat satu sebagai topik atau subjek dalam kalimat. Sedangkan Hokensitsu adalah tempat kedua sebagai predikat yang menjelaskan keberadaan di Kyoensitsu. Oke, yang berikutnya adalah sekarang kita ingin bertanya tentang UKS-nya Hokensitsu. Hokensitsu wa doko desu ka? Ya. Hokensitsu, ya benar sekali, Hokensitsu bisa juga letaknya di Kyoensitsu no tonari desu. Tapi kita kasih jawaban kreatif yang lain minasang ya. Contohnya di ruang BK. Ya. Maka Hokensitsu wa Sodansitsu no tonari desu. Sama menggunakan tonari ya. Posisinya tonari lebih mudah ya. Hai. Ii desu ka? Wakarimashita ka? Hai. Sekarang selanjutnya ya minasang, di sini kita lihat ya ada denah yang lebih kompleks lagi. Nah, kalau kamu ditanya tentang mana nih kira-kira ya, perpustakaan ya, di mana ruang perpustakaan, bagaimana kalimatannya dalam bahasa Jepang minasang? Ya benar sekali, Tosho Shitsu itu adalah ruang perpustakaan ya. Tosho Shitsu wa doko desu ka? Ya, kita ingin menjelaskan misalnya pakai depan-depanan ya, depan atau belakang. Kalau samping tadi sudah tahu ya tonari ya. Mae tadi adalah depan. Kalau belakang, hai, usiro. Letaknya di depan lapangan. Lapangan tadi adalah kote. Ya, maka Tosho Shitsu wa di depan lapangan, hai, kote no, ada no-nya tadi, kote no mae desu. Tosho Shitsu wa kote no mae desu. Bagaimana kalau kita ingin menjelaskan tentang kelas? Di sini ada kelas ya, misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kamu masih ingat nggak dengan ucapan atau istilah untuk menyatakan kelas? Ya, nensei ya. Ya, kalau kelas 1 maka ichi nensei. Kelas 2, hai, ni nensei. Kelas 3, san nensei. Kalau patokannya puluhan seperti di Indonesia, kelas 10, kelas 11, 12 boleh saja. 10, kelas 10, hai, 10 nensei. Kelas 11, 11 nensei. Kelas 12, 12 nensei. Kita pakai kelas 1 aja ya. 1 nensei, 3 nensei. Bagaimana kalau ruang kelas 1? Ya, maka kelas tadi adalah hai, kyoshitsu. Maka letakkan dulu kelas 1-nya, baru ruangnya dulu. Setelah itu ruangnya. 1年生の教室、2年生の教室、3年生の教室. Maka ditanya dia di sini ya, misalnya ruang kelas 3 di mana ya? Ya. Maka kata tanyanya menggunakan kata tanya doko ya. 3年生の教室はどこですか? 3年生のada no-nya. Dia no itu berfungsi sebagai penghubung. 3年生の教室はどこですか? Maka dia letaknya di depan ini ya, depan perpus misalnya. Atau ini aja deh, 1年生ya. 1年生の教室はどこですか? Ada di sebelahnya rikashitsu ya, maka 1年生の教室はrikashitsu no tonari desu. Ya. Kalau untuk aula bisa kita pakai apa ya? Kowanan desu ka? Bahasa Jepangnya kokowanan desu ka? Ya. Bisa kita gunakan taikukang ya. Taikukang. Taikukang wa doko desu ka? Di manakah letak aula atau ruang gym ya? Ruang gimnasium. Ya, mungkin bisa di depan masjid atau di samping masjid. Hai minasang, denahnya bisa kamu screenshot ya supaya nanti bisa untuk belajar ya. Hai, kita berikutnya simak ke Hana Shimasho yang berikutnya minasang.
Hanashimashou. 聞いてください。そして繰り返してください。すみません。はい、何ですか？相談室はどこですか？相談室ですか？あそこです。事務室の後ろです。ありがとうございます。すみません。はい、何ですか？相談室はどこですか？相談室ですか？あそこです。事務室の後ろです。ありがとうございます。すみません。はい、何ですか？相談室はどこですか？相談室ですか？あそこです。事務室の後ろです。ありがとうございます。すみません。はい、何ですか？相談室はどこですか？相談室ですか？あそこです。事務室の後ろです。ありがとうございます。Hai minasan, kamu sudah tahu apa yang ditanyakan? Ya, Sodang Sitsu. Sodang Sitsu adalah ruang konseling. Sodang Sitsu desu ka? Kata jawaban ini ya, dia memastikan ya. Oh, ruang konseling gitu ya. Apa ruang konseling gitu ya? Ya, asoko desu. Asoko desu. Jimu Sitsu no usiro desu. Ya, ada yang tahu artinya? Usiro adalah di belakang. Di belakang Jimu Sitsu. Ruang administrasi. Jadi ruang konseling ada di belakang ruang administrasi ya. Jimu Sitsu no usiro desu. Hai, ja, minasan, mou ichido. Kurikaishimashou. Diikuti ya minasan. すみません。はい、何ですか？相談室はどこですか？相談室ですか？あそこです。事務室の後ろです。ありがとうございます。Hai minasan. Jadi sudah mendapatkan 2 kaiwa ya, percakapan ya. Hanashimashou 1 dan Hanashimashou 2. Mari berbicara 1 dan mari berbicara 2. Oke, diharapkan kamu bisa langsung mempraktekannya minasan ya. Bisa dengan sensei, bisa dengan kawan kamu ya, atau bisa dengan bercermin juga, bisa di depan cermin kamu latihan sendiri ya. Itu sangat bagus sekali. Hai minasan. Kokomade shitsumon ga arimasu ka? Kokomade sampai sini. Shitsumon ga arimasu ka? Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan kamu tulis di kolom komentar ya minasan. Oke, dan jangan lupa minasan untuk subscribe dan like channel ini ya. Hai minasan. Rensu shimashou. Mari kita latihan. Jangan lupa tulis nama dan kelasmu dengan tulisan tangan. Lalu beri nama tugas keberapa ya. Sensei beri tugas ini adalah tugas ke-10 minasan. Hai. Apa yang harus dilakukan? Jelaskanlah minimal 3 letak nama tempat yang ada di denah sekolah Tono dengan menerapkan pola kalimat sebagai berikut. Nani nani wa, nani nani desu. Subjek wa, predikatif. Nah, ini adalah denahnya tadi sama ya. Ya, bisa kamu menjelaskan Sodang Shitsu atau otearai atau mosuku, taikukan, shoku dan lain sebagainya. Silahkan tulis minimal 3 ya, minimal 3 saja. Rei, contoh. Ichi nensei no kyoshitsu wa rikashitsu no tonari desu. Jawabannya benar ya. Kamu silahkan cari 3 kalimat lagi yang sesuai dengan minat kamu. Oke. Kalau mau diberi pendahuluan bagus banget nih ya. Misalnya ichi nensei no kyoshitsu wa doko desu ka? Di manakah
ruang kelas 1 ya. Ada pertanyaan dulu, itu bagus banget ya. Jadi semua total 6 ya. Dengan kalimat tanyanya. Ichinensei no kyoshitsu wa doko desu ka? Jawabannya Ichinensei no kyoshitsu wa rikashitsu no tonari desu. Ruang kelas 1 ada di samping ruang lab IPA. Oke? Hai. じゃあ皆さん、ここまで質問がありますか? Ya, 皆さん、頑張ってください. Selamat berlatih. Jangan lupa untuk like dan subscribe, juga di share ya. Hai, じゃあ皆さん、またね.